Salam sejahtera. Kali ini saya akan membicarakan satu hal penting dalam suatu proyek, yaitu hal biaya membangun suatu proyek. Dalam hal ini saya akan berbicara soal membangun satu rumah atau tempat tinggal. Untuk menentukan biaya proyek atau biaya membangun satu rumah, kita harus membuat suatu rencana anggaran biaya, atau sering kita kenal dengan nama RAB. Dalam RAB ini kita secara detail kita tuliskan volume material yang akan kita pakai dan upah kerja secara detail. Dan dari total biaya-biaya yang kita tuliskan, kita akan dapat satu jumlah berapa biaya pembangunan satu proyek. Dan kalau jumlah atau nilai satu bangunan ini dibagi dengan luas bangunan, maka kita akan mendapatkan suatu nilai harga per meter bangunan. Kita sering mendengar orang berkata biaya membangun satu rumah per meternya sekian, yaitu didapat dari total RAB dibagi luas bangunan. Dan satu bangunan dinilai bangunan itu apakah bangunan sederhana atau bangunan itu adalah bangunan yang mewah atau bangunan itu adalah bangunan yang super mewah. Itu ditentukan oleh material yang kita pakai. Misal, untuk mengecat dinding, kita bisa mendapatkan dengan satu material, satu produk, misalnya Dulux, ya, 1 meternya itu bisa 50 atau 60 ribu terpasang. Tetapi ada juga merek-merek tertentu, misalnya San Marco, itu per meternya bisa 200 bahkan sampai 500 ribu per meter. Jadi yang untuk menentukan biaya itu mahal atau tidak adalah dari material. Lalu RAB itu sendiri akan jumlahnya besar atau kecil, atau bangunan itu nilainya besar atau kecil ditentukan oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor, tetapi saat ini saya akan intinya aja ada 3 faktor. 1, bentuk bangunan. 2, material yang kita pakai. Apakah material biasa, menengah, murah, atau yang mewah. Dan yang ketiga adalah lokasi. Misalnya lokasi, membangun proyek di pulau, bukan pulau besar, pulau-pulau kecil yang transportasinya terbatas, misalnya Pulau Seribu, tentunya biayanya akan mahal. Atau di puncak, misalnya tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar, material harus masuk dalam jumlah kecil, itu juga akan mempengaruhi biaya. Juga sumber daya, orang-orang di sekitar akan meminta pekerjaan, ikut bekerja, itu bisa membuat biaya besar. Jadi untuk menentukan RAB, selain kita juga menentukan berapa biaya yang akan kita terapkan, kita juga harus memperhitungkan keuntungan. Kalau kita sebagai kontraktor, tentunya RAB itu sudah meliputi keuntungan bagi kontraktor. Tetapi kalau untuk owner, mungkin dia kerjakan langsung, ya tentunya dia akan menghitung secara real cost. Jadi itulah yang harus kita pahami ketika kita ingin membangun satu proyek atau membangun rumah. Sebelumnya kita membuat satu rancangan anggaran biaya atau yang disebut RAB, di mana di dalam RAB itu kita menulis secara detail biaya-biaya yang diperlukan dari persiapan, pertengahan sampai finishing. Sehingga kita mendapatkan satu biaya yang pasti dan kita dapat menetapkan apa bangunan itu dapat dikerjakan atau tidak, kita bisa tentukan. Dan kita pun sebagai kontraktor, kita juga bisa mengambil keuntungan dari apa yang kita kerjakan lewat pembangunan itu dengan harga yang sudah
pada umumnya di dalam satu pasaran. Ya, demikian untuk yang kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ini berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Dan lain kesempatan saya akan membicarakan soal masalah teknis, mulai dari persiapan boplang, pembesian, pembetonan, pemasangan dinding, pemasangan atap, finishing. Saya akan menjelaskan bagaimana semua itu dapat dikerjakan secara detail dan secara baik, ya. Demikian, terima kasih.